Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara berkati Tuhan, kita bertemu kembali pada saat ini dalam sebuah program dan kesempatan yang sama di dalam sebuah perenungan firman Tuhan, sebuah inspirasi yang berdasarkan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama diperhadapkan dengan situasi yang sulit, saudara ya, menghadapi pandemi ya, COVID-19. Bagaimana saudara kita terkondisikan ya dalam keadaan yang mencekam ya, setiap saat kita keadaan mencekam, bahkan kita juga terkondisikan bagaimana kita tuh mencurigai siapapun juga yang di sekitar kita, saudara. Kalau mereka tuh terindikasi, kalau mereka tuh terpapar dan sebagainya, dan itu membuat kehidupan seseorang, saudara, semakin hari semakin istilahnya tuh semakin tidak yakin dengan kuasa Tuhan, bahkan semakin hari itu semakin istilahnya tuh ragu-ragu dengan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang sesungguhnya di dalam sekitar kehidupan kita, saudara. Tetapi pada saat hari ini, saudara, kita belajar, saudara, apapun yang menjadi problem dan permasalahan yang kita hadapi, mari kita tetap sadar, saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa, bahkan Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi setiap kehidupan kita. Saudara, satu saat ada lomba, saudara ya, kaitannya dengan 17 Agustus ya. Setiap 17 Agustus itu kan ada lomba ya, bermacam-macam lomba, dan salah satunya pada waktu ini, saudara, panitia lomba, dan ini ibu-ibu PKK yang mereka mengadakan lomba bayi merangkak, saudara ya. Bayi itu ditaruh pada satu tempat, saudara ya, dan tempat itu dipenuhi dengan mainan-mainan ya, kiri kanan dipenuhi dengan mainan-mainan. Kemudian, saudara, berseberangan dengan bayi itu, saudara ya, itu ada ibu-ibu yang punya bayi itu diharuskan untuk memanggil bayi itu, dan bayi itu, saudara, supaya bisa merangkak ke ibunya dengan waktu yang cepat ya, dan siapa yang cepat, bayi itu yang cepat, dan itu menjadi seorang pemenang. Saudara, ketika lomba sudah dimulai, saudara ya, kemudian diberi satu aba-aba, kemudian ibu-ibu itu dengan antusiasnya pada waktu itu memanggil nama bayi itu, saudara, nama bayi itu ya, dengan sekeras-kerasnya supaya apa? Bayi itu ada respon, kemudian bisa datang kepada ibunya. Tetapi, saudara, yang luar biasa kalau kita lihat kejadian itu, saudara ya, anak-anak bayi-bayi yang ada di tempat itu, saudara, mereka bukan fokus kepada panggilan daripada mamanya, orang tuanya, ibunya, saudara, tetapi mereka lebih asik bermain dengan boneka-boneka yang ada ya, permainan-permainan ada di sekitarnya. Memang pada waktu itu, saudara, ketika bayi itu berada satu tempat ya, sebentar mereka itu akan merangkak ke arah ibunya dengan panggil itu, ingin sampai pada ibunya. Tetapi di tengah perjalanan, saudara, mereka itu tergiur dengan sekitarnya, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, ke banyak mainan, saudara, yang menarik. Kemudian mereka asik di semuanya itu, saudara. Dan sampai pada akhirnya, saudara, ibu-ibu itu menjerit-menjerit, memanggil-manggil, dan tidak ada seorang bayi pun yang sampai datang kepada ibunya. Saudara, ini memang satu kejadian yang ironis, saudara ya. Setiap kali bayi itu ada di gendongan ibunya, saudara. Setiap kali bayi itu ada ditimbang oleh ibunya, bahkan disusui, dimanja dan sebagainya. Tetapi ketika terkondisikan dengan sekitarnya, kiri kanan bayi itu, saudara, yang banyak sekali permainan-permainan, ada boneka, ada mobil-mobilan, dan mainannya sifatnya menarik, tetapi itu bisa mengubah sikap hati daripada bayi-bayi itu, saudara, untuk melupakan ibunya, untuk melupakan mamanya. Saudara, mari kita bisa meresponi dengan kejadian ini, saudara ya. Seringkali, saudara dan saya ya, dalam konteks rohani, kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita tidak lebih daripada kejadian yang seperti itu terhadap Kristus, terhadap arti daripada panggilan Kristus, bahkan terhadap kehidupan yang seharusnya kita fokus ke depan itu. Tetapi, saudara, seringkali kita terkondisikan dengan sekitar kita ya. Kejadian-kejadian di sekitar kita ya, kejadian-kejadian dalam arti apa? Dengan problem, masalah ya, terus kemudian terhadap harta-harta yang di sekitar kita, kekayaan, kepandaian, reputasi dan sebagainya. Dan itu adalah bagian, saudara, yang istilahnya yang mempengaruhi kehidupan saudara dan saya sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, saudara. Dan kejadian itu seringkali, saudara, kita tuh melupakan ya fokus yang sesungguhnya yang harus kita lakukan. Kita harus fokus kepada depan, karena di sana ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita belajar pada saat hari ini, saudara ya, di dalam segala kehidupan kita, saudara, seperti bayi tadi, saudara ya, bagaimana sesungguhnya mereka itu sudah terkonsep ya, dia tuh istilahnya terkonsep dengan ibunya pada waktu itu ya. Sesungguhnya ketika keberadaan bayi itu setiap saat pada
di dalam dekapan mamanya. Kemudian itu ada satu kaitannya ya, ada satu istilahnya tuh, ada satu satu tali, satu istilahnya, satu ikatan ya, seharusnya ikatan batin dan sebagainya. Tetapi saudara ya, kenapa bayi itu tidak merangkak sampai pada ibunya ketika ibunya itu memanggil? Sama halnya kita saudara dan saya, sesungguhnya itu ada satu ikatan ya, ada satu ikatan kita tuh terhadap Kristus, saudara, terhadap Roh Kudus. Tetapi kenapa saudara dan saya tidak bisa memaksimalkan ya arti daripada panggilan itu? Bahkan kita tidak bisa memaksimalkan hidup ini yang seharusnya fokus ke depan, saudara. Karena di depanlah ada satu pengharapan, di depanlah saudara ada satu solusi, jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya harus kita tempuh, saudara. Tetapi ujung-ujungnya seringkali kita tuh kalah dengan keadaan sekitar kita, dengan harta kita, ya, dengan segala problem yang kita alami. Sebagai misal, mungkin saudara terkondisikan dengan sakit hati, kepahitan, kebencian, saudara, tipu daya, kemudian saudara dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, kemudian dengan harta, kekayaan, dengan reputasi, jabatan dan sebagainya. Kita terkondisikan seperti itu, kita berkotak seperti itu, seperti bayi tadi, saudara ya. Dia terkondisikan dengan permainan-permainan sehingga lupa akan panggilan daripada orang tuanya, panggilan daripada ibunya. Sadari saudara, sesungguhnya pada saat hari ini kita tuh tidak lebih daripada seorang bayi-bayi itu, saudara. Yang sesungguhnya kita tuh harus merangkak terhadap panggilan ibunya itu yang ada di depan, saudara, yang harus kita yang harus kita tuju. Tetapi saudara, karena sudah konsep kita yang salah, pandangan kita yang salah, karena saudara kita lebih cenderung itu kedagingan yang kita munculkan ya, keakuan kita, bahkan kesenangan secara pribadi yang kita munculkan, hobi, sudah dan sebagainya, itu yang bisa mengubah hidup kita. Sehingga di tengah perjalanan yang sesungguhnya kita tempuh, saudara, kemudian kita tuh berbelok dari kasih karunia Allah. Kemudian yang muncul saudara? Kita munculkan kesenangan pribadi, ya, keakuan dan sebagainya, itu yang mengubah hidup kita. Sehingga kita tidak sampai pada satu tujuan Tuhan yang sesungguhnya terhadap kita. Saudara sadari pada saat hari ini tegas kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 91, saudara. Mazmur 91 ayat 14. Sesungguhnya firman Tuhan berkata demikian, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kemudian ayat 15 katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 91 ayat 14, Alkitab berkata, saudara, firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara, kunci daripada kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ketika saudara dan saya meresponi ya kebenaran daripada firman yang kita hidupi di dalam diri kita, saudara, di dalam kita melangkah, ketika hati kita melekat kepada Kristus, dan Alkitab mengatakan sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkannya itu berbicara tentang saudara ya? Meskipun kita terkondisikan dengan sekitar kita ya, dengan segala keakuan, dengan segala kepahitan dan sebagainya, apa yang menjadikan kondisi dalam diri kita sedang kita alami, dan itu tidak mengubah prinsip iman kita tetap percaya pada Kristus. Karena Tuhan itu meluputkan kita. Tuhan itu memberikan satu kemampuan kepada kita untuk menghadapi semuanya itu, saudara. Dan Alkitab mengatakan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, sementara ketika Tuhan Yesus memanggil kita, saudara, sebagaimana seorang bayi tadi, saudara, ketika dipanggil ibunya, sesungguhnya dia itu tidak terkonsentrasi dengan sekitarnya, saudara, terhadap mainan-mainan itu, terhadap boneka-boneka dan permainan yang menarik itu, saudara. Tetapi saudara, panggilan daripada ibunya tidak diresponi, kemudian bayi itu merangkak dan sampai pada ibunya. Hal yang sama sesungguhnya kita lakukan, saudara, ketika kita menghadapi segala persoalan yang ada, saudara, ketika kita menapai hidup ini, ketika kita sudah menjalani hidup ini. Mari jangan sampai saudara dan saya terkonsentrasi dengan sekitar kita, saudara, permasalahan, persoalan, harta, kekayaan, ataupun bentuknya, saudara, yang membuat kita tuh terkondisikan seperti itu. Tetapi mari kita tetap belajar, saudara, meskipun di sekitar kita tuh ada segala persoalan yang menggoda kita, saudara, ya, karena hidup itu penuh dengan segala pencobaan dan permasalahan, penuh dengan godaan. Tetapi yang kita lakukan, mari kita tetap fokus kepada Kristus,
Karena di depanlah ada satu pengharapan itu, saudara. Bukan di sisi kiri kanan kita, saudara, tetapi mari kita melangkah, berjalan tetap menuju kepada depan. Dan itulah panggilan yang sesungguhnya yang harus kita responi. Supaya apa, saudara? Dikatakan, saudara, aku akan membentenginya. Dan Tuhan akan membentengi kita, saudara, dari setiap permasalahan dan permasalahan yang ada. Dan ayat 15 katakan, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Saudara, tegas, saudara, ya. Kalau saudara dan saya tidak terkondisikan dengan sekitar kita, saudara, sebagai misal permasalahan, kepahitan, iri hati, kedengkian, saudara, kebencian, terus kemudian, saudara, pikiran-pikiran kotor, najis dan sebagainya, atau harta kekayaan, tipu daya dan sebagainya. Kita tidak terkondisikan dengan itu, saudara. Kalau hidup kita tetap benar, ya, kita melangkah berjalan benar, walaupun di kiri kanan kita tuh banyak sekali godaan dan rintangan, saudara. Kalau kita tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kita tetap berjalan lurus ke depan, dan kita meresponi panggilan Kristus itu, dan Alkitab berbicara, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Itu sebab, saudara, saya percaya, saudara, kalau kita meresponi panggilan Kristus, maka firman Tuhan mengatakan apa? Setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita, bahkan setiap doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, sebelum kita berbicara sekalipun, saudara, Alkitab mengatakan, aku akan menjawab, dan dikatakan apa? Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Hidup ini penuh dengan segala persoalan dan permasalahan, saudara. Ada segala kesesakan, tetapi Alkitab mengatakan apa? Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Dan yang luar biasa dikatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Meluputkannya dan memuliakannya. Sementara kita diluputkan dengan segala problem dan permasalahan yang kita hadapi, sementara kita diluputkan dengan segala iri hati, kedengkian, kebencian, saudara, kepahitan di dalam hati kita, saudara, pikiran kotor, kenajisan dan sebagainya, kita diluputkan semuanya itu. Dan yang luar biasa, saudara, hidup kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara sadari, saudara, kalau kita merespon arti panggilan Kristus yang kita jalani, saudara, yang kita lakukan, dan kita tidak, saudara, tergiur dengan kiri kanan, muka belakang, saudara, yang menggoda kita, dan kita tetap meresponi, saudara, kita tetap, istilahnya tetap mendengar, ya, panggilan daripada Kristus itu yang kita lakukan, yang kita prioritaskan di dalam hidup ini. Saya percaya, saudara, hidup saudara dan saya akan selalu dalam segala penyertaan dan pembelaan Tuhan. Saudara, mari, saudara, jadilah kita seperti murid-murid Kristus yang benar, saudara. Murid-murid Kristus yang apa? Murid-murid Kristus yang bijaksana. Artinya, saudara, kita tuh bisa membedakan mana yang tidak benar, mana yang benar, saudara. Dan yang harus kita lakukan adalah satu kebenaran Kristus yang harus kita lakukan setiap saat. Jangan seperti bayi tadi, saudara, ya, yang setiap saat sudah dengan ibunya, ya, ditimang-timang, bahkan digendong, disusui dan sebagainya, ya, dinennya bubukan. Tetapi, saudara, ketika terkondisikan dengan kiri kanan banyak permainan, banyak boneka yang sifatnya menggiur diri bayi itu, saudara, mereka kemudian melupakan arti panggilan daripada mamanya, saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Mari sadari, saudara, ya, memang, saudara, hidup ini penuh dengan segala godaan, penuh dengan cobaan, bahkan penuh dengan segala hal-hal, saudara, yang sifatnya itu menggiurkan, yang sementara yang mungkin, saudara, menarik di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kita tuh beda dengan dunia, saudara. Alkitab berkata kita beda dengan dunia. Kita harus bisa, saudara, memposisikan hidup ini sebagai murid-murid Kristus yang harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari pada saat hari ini lakukan firman, saudara. Lakukan kebenaran firman dan lakukan ketaatan setiap saat. Jangan kita tuh terorientasi, saudara, dengan keinginan daging yang kita munculkan. Tetapi mari, carilah, saudara, kejar perkenanan Tuhan, kejar kekudusan, saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan firman Tuhan dan inspirasi pada saat hari ini, saudara, mempelajari setiap kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya rencana atas hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.